Panduan sidang anak-anak online bersama orang tua. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya Kak Indah. Saya Kak Alex. Di sidang anak-anak minggu ini. Ya, semoga adik-adik di rumah tetap sukacita dan tetap sehat seperti kita yang tetap sukacita. Benar ya Kak Alex? Karena itu adik-adik, karena kita sudah penuh dengan sukacita, kita akan memulai sidang anak-anak pagi ini. Tapi sebelum mulai, biasa Kak Alex, kita mau ngapain dulu Kak Alex? Seru nama Tuhan dulu. Amin. Lalu kita berdoa. Amin. Kak Alex ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. 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 Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Atas pagi hari ini. Atas pagi hari ini. Kami bisa kembali. Kami bisa kembali. Sidang anak-anak. Sidang anak-anak. Tuhan berkati pagi hari ini. Tuhan berkati pagi hari ini. Saya mau menjadi anak-anak. Kami mau menjadi anak-anak Patuh. yang patuh mendengarkan suaramu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berbicaralah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita sudah dalam nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Tapi ada yang kurang Kak Alex. Kita belum ngapain Kak Alex? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nah, adik-adik, ya kita bersukacita bersama-sama. Kita membuka mulut, kita memuji Tuhan. Tapi memuji Tuhan nyanyinya apa Kak Alex? Kita nyanyinya judulnya Oh Hidup Gereja. Wah, oh hidup gereja. Lagunya bagus banget karena itu adik-adik di rumah. Baik-baik dengerin ya, kita mau nyanyi bersama-sama. Amin. Orang bilang Yesus bukan santapan, mengetahui dan berbuat baik sudah cukup. Namun sebenarnya bukan demi iman. Yesus roti ayat kita makan tiap hari. Oh hidup gereja, makan hidup Yesus. Oh hidup gereja, iman sabdanya. Tuhan amin, haleluya. Hidup gereja, amin. Puji Tuhan. Wah, lagunya bagus sekali ya Kak Alex ya. Bercerita tentang kita dalam hidup gereja, lalu makan dan minum Yesus. Tapi ada di rumah, hanya semangat ya Kak Alex. Kayaknya masih kurang semangat nih. Jadi kita undang adik-adik biar lebih semangat. Kita sama-sama berdiri ya. Diri, betul. Jadi kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat dan lebih sukacita lagi. Kita. Tepuk tangan ya adik-adik. Oke, jadi yang di rumah berdiri bersama-sama dengan kami ya. Oke, nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Ada orang bilang Yesus bukan santapan, mengetahui dan berbuat baik sudah cukup. Namun sebenarnya bukanlah demikian. Yesus roti ayat kita makan tiap hari. Oh hidup gereja, makan hidup Yesus. Oh hidup gereja, dengan sabdanya. Oh sedang mendengar Tuhan amin, haleluya. Oh hidup gereja, pesta dengannya. Oh hidup gereja, makan hidup Yesus. Oh hidup gereja, dengan sabdanya. Oh sedang mendengar Tuhan amin, haleluya. Oh hidup gereja, pesta dengannya. Puji Tuhan. Wah, lagunya sangat sukacita. Jadi pasti ada di rumah nyanyi dengan semangat dan sukacita. Ya Kak Alex ya. Semoga lagu ini dinyanyikan terus menerus, dinyanyikan sama kakak, adik, keluarga ya setiap hari.
Nah, jadi kita sudah menyeru nama Tuhan, sudah berdoa, dan memuji Tuhan. Selanjutnya, ngapain kalian? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, waktu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus sikap yang baik ya. Boleh lari-lari, tidur-tiduran, makan jajan, makan-makan nggak boleh. Pokoknya persiapkan hati, diri yang baik dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kalian akan berdoa buat kita ya. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Hari ini. Atas pagi hari ini. Menyeru namamu. Menyeru namamu. Berdoa. Doa. Memuji dirimu. Kita sudah memuji dirimu. Pagi ini Tuhan. Tuhan pagi ini Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu Dari firman. menjadi firman Mengendalikan yang mengendalikan hidup kami. hidup kami. Mendapatkan diri kami. Mendapatkan diri kami. Dan menjadi orang. Menjadi orang Memiliki telinga. memiliki telinga Yang mendengarkan. yang mendengarkan, Tidak main-main. tidak main-main. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan tentunya tetap bersuka cita karena hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Maka itu adik-adik, kita harus mendengarkan ceritanya baik-baik ya. Hari ini ceritanya adalah tentang Daniel dan teman-temannya. Pada zaman Daniel dan teman-temannya hidup, ada seorang raja yang sedang memerintah. Namanya adalah Raja Yoyakim. Nah, raja ini adalah Raja Yehuda. Dia telah memerintah selama 3 tahun. Namun adik-adik, sayang sekali, raja ini adalah raja yang tidak baik di mata Tuhan. Karena dia tidak mau bertobat kepada Tuhan. Dia juga tidak mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dia malah membawa semua rakyatnya untuk menyembah patung-patung berhala. Tentu saja di mata Tuhan, raja ini sangat jahat. Maka itu Tuhan mau menghukum mereka semua. Gimana cara Tuhan menghukum mereka? Nah, Tuhan mengirim seorang raja dari Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja ini datang untuk mengepung dan menyerbu kota mereka, bahkan merampas semua barang yang ada di kota itu. Juga, lihat, barang-barang di dalam bait suci juga diambil oleh Raja Nebukadnezar. Dan setiap orang-orang yang kuat dan gagah juga ditangkap oleh Raja Nebukadnezar untuk dibawa ke dalam istananya. Lihat, tangan mereka diikat semuanya. Semuanya dibawa kepada kerajaan Babel. Sesampainya di istana raja, Raja Nebukadnezar menyuruh seorang kepala istana yang bernama Aspenas. Aspenas ini disuruh untuk memilih beberapa orang keturunan raja dan keturunan bangsawan, juga orang-orang muda yang kuat dan gagah untuk disekolahkan lagi selama 3 tahun. Di dalam sekolah ini, mereka akan belajar mengenai tulisan dan bahasa orang Kastim. Di sana tentunya setiap hari mereka belajar. Bukan hanya belajar, lihat, mereka juga diberi makanan yang enak-enak sekali. Lihat, mereka makan makanan yang disantap oleh raja dan juga mendapat minuman anggur yang biasanya diminum oleh raja. Wah, terlihat enak-enak sekali ya adik-adik makanannya. Dari antara orang-orang muda itu, ada 4 orang muda yang sangat mengasihi Tuhan. Namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Namun kepala istananya mengganti nama mereka. Daniel diganti menjadi Belsasar, Hananya diganti menjadi Sadrak, Misael diganti menjadi Mesak, dan Azaria diganti menjadi Abednego. Nah, meskipun makanan di dalam istana raja itu sangat enak-enak sekali adik-adik, tetapi Daniel dan teman-temannya ini tahu bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada patung-patung berhala, sehingga mereka pun tidak mau memakannya. Maka itu mereka berkata kepada kepala istana di sana, "Kami tidak mau lagi makan makanan yang diberikan oleh raja. Berikan kami makan sayur dan minum air saja." Mendengar hal itu, kepala istana terkejut. "Apa?
Kalian hanya mau makan sayur dan minum air. Bagaimana kalau kalian kurus dan kering? Nanti saya dimarahi oleh raja." Mendengar hal itu, Daniel dan teman-temannya pun menenangkan kepala istana itu. Dan mereka pun setuju untuk mencobanya selama 10 hari. Setelah 10 hari, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi? Apakah mereka jadi jelek dan kurus? Ternyata tidak. Justru Daniel dan teman-temannya malah lebih sehat, lebih kuat, dan tubuh mereka lebih bagus daripada orang-orang lainnya. Adik-adik, Tuhan yang menciptakan tubuh kita loh. Dia berkuasa untuk menjadikan tubuh kita sehat atau sakit. Asalkan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, hanya makan sayur, minum air pun Tuhan tetap akan menjaga kita. Bahkan Daniel bukan hanya diberkati dengan tubuh yang sehat, tetapi Daniel dan teman-temannya juga memiliki kepandaian dan pengetahuan melebihi semua orang yang lainnya. Tuhan juga memberi Daniel kemampuan untuk memberikan pengertian terhadap penglihatan-penglihatan dan mimpi-mimpi yang ada. Tuhan juga membuat kepala istana menjadi sangat menyayangi Daniel dan teman-temannya. Setelah 3 tahun berlalu, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dibawa ke hadapan raja. Dan Raja Nebukadnezar sangat senang sekali dengan mereka berempat. Karena setiap kali ada masalah, ada kesulitan yang membutuhkan hikmat dan pengertian, Raja Nebukadnezar ini sadar bahwa Daniel dan teman-temannya ini 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu yang ada di kerajaannya. Adik-adik, apakah kita mau seperti Daniel dan teman-temannya menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Kita dari sejak muda ini, kita perlu memiliki hati yang cinta Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga tubuh kita sehingga bisa sehat dan menjalani aktivitas kita yang ada. Maka itu adik-adik, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita bisa datang berdoa kepadanya, kita bisa berseru kepada nama Tuhan, kita juga bisa berkidung. Hari ini ceritanya sampai di sini dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana setelah mendengarkan ceritanya? Pasti seru dong. Nah, sekarang kita masuk di ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu ini ada di Daniel pasal 1 ayat 15. Bunyinya, setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan santapan raja. Nah, itu ayat hafalan kita adik-adik. Jangan lupa dihafalkan ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri sidang anak-anak kita, yuk ikutin kakak berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau memberi kami tubuh yang baik. Tuhan pimpinlah kami agar kami boleh menjaga tubuh kami tetap sehat. Tuhan pimpin kami agar tidak menjadi orang yang sembarangan dalam perkara makan, sebab tubuh kami adalah milik-Mu. Kami mau menjaganya tetap sehat. Tuhan terima kasih, kami cinta padamu. Amin.